Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari instrumen terutama kuesioner ya. Jadi kita coba dulu nanti melalui Google Scholar. Silakan teman-teman ke Scholar Google ya. Ini scholar.google.com. Nah, seperti ini. Saya akan contohkan dulu. Nanti setelah itu kita latihan untuk variabel dan keywords-nya teman-teman masing-masing ya. Nah, kalau kita sudah masuk ke Google scholar.google.com, ini bisa judulnya bisa Google Scholar atau Google Cendekia ya, itu sama aja. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kata kunci. Nah, kata kunci itu ya teman-teman bisa lihat di channel saya tentang kata kunci ya. Nanti akan saya berikan. Mungkin teman-teman masih bingung ya buat apa sih Bu kata kunci gitu ya. Di channel saya itu ada Pico ya. Nanti kalian akan, kalau misalnya kalian mau melaksanakan penelitian, itu perlu untuk menggunakan Pico ya, rumus Pico, supaya pertanyaannya lebih spesifik. Kemudian dari Pico tersebut, teman-teman akan bisa mendapatkan keywords atau kata kunci. Barulah kata kunci tersebut kita masukkan ke Google Scholar ini, gitu ya. Nah, misalnya saya berikan contoh, ingin mencari tentang kepuasan pasien ya. Tapi saya mau mencari yang versi bahasa Inggris dulu. Karena apa? Karena biasanya kalau di jurnal-jurnal Indonesia, yang terbitan Indonesia itu, biasanya kalau kita mencari artikel yang terbit, itu biasanya mereka tidak mencantumkan kuesioner di dalam artikel tersebut. Jadi daripada kita membuang waktu untuk mencari, lebih baik cari yang versi bahasa Inggris dulu gitu, kemudian baru siapa tahu kita bisa mendapatkan yang versi bahasa Indonesianya gitu ya. Sekarang misalnya kita mau mencari kepuasan pasien nih, misalnya kita ingin mencari kepuasan pasien, bahasa Inggrisnya adalah patient satisfaction. Nah, kemudian kita tambahkan bisa kata questionnaire atau inventory ya. Tips-tips untuk searching di Google Scholar ini ada juga di video saya. Tapi kalian sebelumnya tahu nggak sih bedanya antara Scholar Google sama Google biasa? Kalau Google biasa kan kita bisa mencari apa saja ya yang biasa kita cari setiap hari gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk Scholar Google, ini khusus untuk artikel-artikel atau bukti-bukti ilmiah. Jadi maksudnya nanti di dalamnya itu nggak masuk lagi yang Blogspot, kemudian WordPress, itu nggak masuk. Jadi yang masuk di sini adalah artikel penelitian gitu ya, artikel Pengmas gitu yang masuk ke jurnal-jurnal ilmiah, terus masuk ke jadi laman-laman ilmiah lainnya. Nah itu ya, jadi bedanya Google biasa sama Google Scholar. Nah kemudian kita coba mencari questionnaire tentang kepuasan ya, kita pakai bahasa Inggrisnya ya. Nah, kita gunakan tanda kutip, karena ini merupakan satu kesatuan ya, satu frase, jadi kita gunakan tanda kutip. Ya, ini sudah ada ya. Patient Satisfaction Questionnaire. Nah, kalau misalnya ini udah lama-lama sekali ya, 94 gitu ya, kita batasi sejak 2018 saja, yang gampang tinggal klik ya. Kemudian di sini kan kalau kita lihat banyak kuesioner ya, nggak usah dibuka dulu, PVPSQ ada ya. Kemudian yang lainnya, ini untuk farmasi ya, endoskopi. Nah ini kan masih luas sekali ya. Nah ini ada SERVQUAL, juga ada PTPSQ. Nah itu banyak di sini ya. Kalau misalnya mau kita tambahkan ya kata kunci untuk keperawatan ya, berarti kita tambahkan N, terus kemudian nurse ya. Enter.
ini sudah ada systematic review and meta-analysis. Jadi ini adalah penelitian yang meneliti penelitian lainnya gitu ya. Nah, ini sangat bagus kalau kalian sudah bisa dapatkan seperti ini ya. Kalau misalnya kita klik ya, kita buka, open. Nah, ini di dalamnya biasanya ada tuh macam-macam kuesioner ya disebutkan gitu ya. Kita download PDF-nya. Ya, ini. Nah, ini kalian nggak usah baca, kalian cari tabel aja. Nah, ini tabelnya ya, kita lihat. Nah, ini. Nah, di sini ada kata-kata instrumen. Ya, instrumen, NSNS, IPSQ, PPSNS. Ini instrumennya ada 3 macam ya. 3 macam yang dirangkum di sini. Apa sih, Bu? Gitu kan. Cari aja Ctrl F, terus kita ketik NSNS. Kita enter. Nah, ini ada ya. Dibalikin dulu. Nah, ini jadi instrumen yang digunakan adalah Newcastle Satisfaction ya. Terus ada IPSQ dan PPSNS. Nah, ini. Kalau sudah dapat seperti ini, kita cari salah satu gitu ya. Kita copy. Nah, terus cari di Google biasa bisa ya. Kita coba cari. Nah, ini Newcastle Satisfaction with Nursing Scale, an instrument for, coba kita buka ya. Open. Ya, ini untuk instrumen for quality assessment. Jadi ini yang dibahas adalah instrumennya ya. Kalau kita lihat, kita buka ya. PDF ini di sebelah kanan ada. Ini dia instrumennya. Seperti ini. Yang bisa kita gunakan ya. Tapi sebelumnya harus izin dulu. Kita mau cari nih, kira-kira ada nggak sih versi Indonesianya? Kuesioner kepuasan. Dan perawat. Ya, nggak dapat ya. Ininya yang tentang kuesionernya gitu. Tadi saya dapat karena saya tambahkan systematic review tadi. Nah, ini dia. Ya, kalau saya tambahkan review ini ada ya yang instrumen ya, instrumen kepuasan. Oh, jadi karena dia nggak pakai ini kuesioner kata-katanya ya, jadi bisa dicari ya kuesioner atau enggak instrumen kepuasan ya. Coba kalau nggak pakai review tapi pakai instrumen. Oh iya, kata kuncinya kalian rubah ya. Tadi pakai kuesioner susah dapatnya. Jadi kalian gunakan kata instrumen. Ini kita coba klik. Nah, ini dia sini membahas juga tentang instrumennya apa aja sih gitu. Sama nggak dengan yang tadi ya, yang dari luar tadi. Sudah kita download tadi ya. Nah, ini sudah saya download. Nah, ini
Ya, jadi yang dia dapatkan ya, SERVQUAL, HCAHPS, ada 7 instrumen untuk kepuasan. Kita bisa pilih ya. Kalau yang tadi yang Newton Satisfaction Nursing Scale, tadi kan kita sudah dapatkan artikelnya ya. Beberapa instrumen itu memiliki website, jadi punya website sendiri. Misalnya nih, kalau kita buka ini ya, Patient Satisfaction with Nursing Care Quality Questionnaire, coba kita cari ya. Nah ini dia punya website sendiri. Kalau kita klik, bisa kita lihat di sini ada deskripsinya ya, penjelasan tentang instrumen PSNCQQ ini. Kita bisa lihat sejarahnya, bisa lihat uji validitasnya, kemudian bisa lihat penjelasan isinya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Di sini misalnya ada 19 pertanyaan, ada 3 pertanyaan tambahan gitu ya. Terus bagaimana cara melaksanakan penelitiannya, bagaimana mengambil datanya ya. Kemudian kita bisa download instrumennya di sini. Ya, download. Kalau kita lihat di sini, kita klik. Nah, dia langsung mendownload ya. Kalau kita lihat kuesionernya ya seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga informasi tentang skalanya. Nah, ini ya, scoringnya seperti apa, uji validitasnya seperti apa. Jadi seperti itu ya cara mendapatkan kuesioner. Bisa kita dapatkan langsung ya, seperti ini di artikelnya, atau kita cari websitenya si kuesioner tersebut, baru kita meminta izin. Nah, kalau di versi bahasa Indonesianya belum ada, berarti kita upayakan untuk melakukan proses translasi gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah dapatkan versi bahasa Indonesianya, ya berarti izin ke penulis yang telah melakukan proses translasi. Kalau misalnya kita cari tadi di instrumen kepuasan perawat Indonesia, bisa kita cari juga nih, misalnya adakah versi Indonesianya gitu ya. Ini nih bisa ya, coba misalnya mengadopsi pengembangan instrumen evaluasi tingkat kepuasan pasien. Kalau setahu saya tadi yang PSNCQQ itu tadi belum ada versi Indonesianya. Nah, coba kalau kalian lihat di sini ya, pengembangan instrumen evaluasi. Nah, ini coba kita lihat. Nah, dia menjelaskan bagaimana dia mengembangkan dan mengadopsi model SERVQUAL ya. Tadi ya, kuesioner yang SERVQUAL, dia adopsi, dia modifikasi ya untuk di Indonesia gitu. Kalau kita lihat di sini, di download. Nah, ini laporan akhir. Nah, ini masalahnya bukan artikel jurnal ya, tapi ini adalah repositori kampus. Nah, ini belum dipublikasi, sehingga kita belum bisa menggunakan ini ya. Jadi ini belum boleh digunakan sebagai referensi. Bingung ya? Bingung banget apa bingung sekali? Memang harus mencari. Saya juga harus berkali-kali gitu mencari instrumen ya sampai dapat gitu. Ya kalau misalnya beruntung bisa sekali dapat, kalau nggak beruntung ya harus berkali-kali dan bahkan bisa saja nggak dapat sehingga kita harus mengembangkan instrumen sendiri. Jadi di beberapa instrumen itu, kalau di luar negeri memang jarang mengkategorikan ya, misalnya pengetahuannya baik cukup kurang. Nah ini bisa kita lihat ya, ini skala Likert-nya ada 5, dari buruk hingga baik, kemudian ada 2 cara untuk menilai. Untuk penilaian secara umum, semua skornya itu dijumlahkan dan dirata-ratakan untuk setiap pasien. Kemudian untuk feedback atau yang lebih supaya lebih ada efeknya gitu ya,
bisa dihitung means atau standar deviasinya gitu. Nah, kemudian bisa juga digunakan prosentase. Jadi hasilnya bisa diinterpretasikan dalam bentuk prosentase skalanya. Per item, kalau kita lihat ini, mereka akan bahas per item ini. Misalnya di sini informasi yang diberikan sangat jelas gitu, berarti kan tidak perlu lagi peningkatan di area itu gitu. Terus misalnya pasien tidak puas dengan caring-nya perawat, misalnya dia menjawab di bagian sini ya, misalnya cukup, berarti kan caring perawat harus ditingkatkan lagi. Jadi di artikel-artikel luar negeri itu jarang yang kategorikan. Biasanya mereka akan bahas per item. Makanya kita akan bisa melihat kalau kita dapat artikel dari luar negeri, biasanya kita bisa melihat kuesionernya langsung di dalam artikel tersebut. Cara izin ke pemilik instrumennya gimana ya, Bu? Lewat email atau lewat sosmed, Bu? Biasanya pertama lewat email, tapi mungkin nggak direspon gitu ya. Mungkin emailnya nggak sampai, baru kita stalking melalui media sosial. Kemarin juga ada mahasiswa yang sampai ke Messenger, tapi orangnya terlahir dilihat berapa tahun lalu gitu misalnya. Ada juga mahasiswa yang sampai mencari pakai itu ya, aplikasi find person ya, nggak dapat juga. Ada juga yang sampai kayak misalnya kemarin ada mahasiswa yang mencari tapi dia sudah alumni dari kampus ya. Kemudian saya minta tolong teman untuk cari alumni tersebut. Jadi sampai dibuka ya di bagian alumni itu, dicari nomor handphonenya gitu. Sampai segitunya. Sampai dapat gitu ya. Ayo kita coba dulu yuk. Scholar Google, kemudian kita cari kualitas tidur ya. Coba cari bahasa Indonesia ya. Kualitas tidur. Kemudian TikTok. Ya, kita klik search. Kita lihat dulu, ini relationship between gadget usage and adolescent sleep quality. Ya, ini sudah ada ya jurnalnya. Kita lihat dia pakai apa nih? Kuesionernya ya. Sekarang kita lagi cari kuesioner kan ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini full text ya. Kita lihat dulu. Nah, dia pakai apa nih? Metode. Nah, ini kurang jelas apa kuesionernya ya. Metode. Nah, ini ya. Dia menggunakan Smartphone Addiction Scale Short Version. Smartphone Addiction Scale. Jadi dia pakai ini ya, SAS-SV. Jadi kecanduan smartphone ya, pakai instrumen itu. Kemudian dia juga pakai Pittsburgh Sleep Quality Index, jadi PSQI questionnaire. Nah ini dia yang saya bilang ya, kalau di artikel Indonesia dia tidak memberikan detail apa yang diteliti ya, jadi sudah dikategorikan. Jadi kita nggak bisa lihat kuesionernya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kita mau cari, ini kita lihat 13 sama 14. Ya ini ya. Kalau mau lihat dicari di sini gitu, 13 sama 14. Nih, smartphone addiction scale. Nah, ini coba cari ya, smartphone addiction scale. Copy. Nah, ini kita cari. Bisa di biasa. Coba kita cari di Google biasa dulu. Ada jurnal PLOS. Nah, wah ini bisa ya, bisa kita download ya. Nah, di sini baru kita lihat artikelnya ya.
Jadi artikel ini membahas instrumennya, ya. Jadi instrumen smartphone addiction. Kenapa dia membahas instrumen? Karena dia membahas tentang pengembangan dan uji validitas. Nah, di sini kita bisa lihat, nah ini dia nih. Inilah kuesionernya. Jadi yang digunakan ini ya, yang ditanyakan ya. Kuesionernya. Jadi dia menggunakan content validity. Smartphone Addiction Scale Indonesia gitu ya. Nah, kita coba cari ke Google dulu deh. Ke Scholar ya. Scholar. Smartphone Addiction Scale. Terus kita cari Indonesia. Nah, kita cari. Nah, ini ada nih, Indonesian version of Addiction Rating Scale, Smartphone Usage Adapted. Nah, ini sudah ada nih. Nah, ini ya, kita coba lihat ya. Nah, sudah publikasi lagi, bagus banget. Ada lagi PDF-nya. Kita buka ya. Nah, ini dia. Alhamdulillah, ada ya. Nah, ini dia nih. Sudah dapat nih versi Indonesianya. Tuh, ada 30. Oh, ini yang versi singkatnya ya, ada 10 item pertanyaan. Ini uji reliabilitasnya. Kemudian ini uji validitasnya. Dia pakai concurrent validity. Kalau reliabilitasnya dia pakai ini internal konsistensi. Nah, ini udah dapat nih bahasa ininya, bahasa Indonesianya. Jadi kita tinggal pakai, kita minta izin ke penulisnya. Kita minta izin ke penulisnya ya. Ini, kita cari emailnya. Ini emailnya ya. Nah, kita email aja ke beliau, mudah-mudahan nanti dibalas ya. Gitu ya. Ini kan, lihat kalau kalian bisa lihat, ini jurnalnya terbitan yang jurnal internasional, jadi memang mereka lebih detail ya. Jadi kalian kalau nanti tulis di proposal, hasil ini aja, hasil ujinya tinggal kalian cantumkan, kalian nggak perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas lagi gitu.